Salam, bebaslah berkristologi, kristologi yang kredibel akan teruji. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur di satu sisi bahwa pada akhir-akhir ini media sosial sangat ramai membicarakan mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hal itu bisa kita lihat, kita temukan di dalam berbagai macam channel yang ditayangkan oleh para kontainer itu untuk mendiskusikan, untuk membicarakan, untuk menjelaskan mengenai Kristus itu sendiri. Saya kira tidak berlebihan kalau saya mengatakan, walaupun bukan tanpa maksud untuk meringankan ilmu ini, bahwa pada akhir ini muncul begitu banyak kristolog di mass media dari berbagai macam latar belakang, mungkin juga dilatar belakangi oleh berbagai macam kepentingan. Apapun itu, bagaimanapun juga, sebagaimana Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa Injil itu diberitakan. Apapun motifnya, apapun pemahamannya, apapun maksud-maksud yang akan dicapai oleh para kristolog zaman akhir saat ini. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, menjadi seorang kristolog atau menyampaikan gagasan-gagasan kristologis, baik nanti kapasitasnya itu pada tingkat obrolan, tingkat diskusi mendalam, maupun berupa sebuah hasil riset dan juga pemikiran-pemikiran teologi yang mendalam, saya merasa itu baik saja. Oleh karena saya merasa bahwa Tuhan Yesus pun menghendaki orang melakukan olah pemahaman terhadap dirinya. Kalau kita lihat, kita cermati di dalam kitab Injil, demikian adanya. Bahwa di dalam kitab Injil kita menemukan hal itu, bahwa di Kaisaria Filipi yang dicatat misalnya dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada para murid. Tuhan Yesus bertanya, menurut mereka siapakah aku? Lalu para murid menjelaskan atau menyampaikan pandangan-pandangan kristologi, pandangan-pandangan khalayak ramai mengenai dirinya. Lalu Tuhan Yesus juga bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Nah, saudara sekalian, ini menjadi sangat indah di satu sisi, bahwa ternyata semua manusia itu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkristologi. Semua manusia diberikan kesempatan seluas-luasnya, ya, dalam tanda petik sebebasnya untuk mengutarakan pengertian dan pengenalan mereka akan Kristus itu sendiri. Nah, itulah sebabnya di dalam segmen singkat video ini, saya rindu sekali mengajak saudara untuk mencoba memahami sejauh mana kredibilitas para kristolog itu di dalam menyatakan pemahamannya tentang Yesus Kristus. Seolah-olah kita sedang mau mencoba melakukan sebuah uji kredibilitas kristologi. Walaupun mungkin istilah ini nampak terlalu besar dan berat begitu ya. Tapi saya mencoba ini menjadi sebuah usaha, sebuah segmen diskusi kristologi yang ringan, tetapi juga tidak mengabaikan hal-hal yang
menurut saya perlu dipertimbangkan pada waktu kita berkristologi itu. Mengapa? Memang berkristologi itu bebas, dipersilahkan. Tetapi kristologi yang teruji selalu adalah kristologi yang kredibel. Nah, mari kita melihat, saudara sekalian, itu kristologi pertama yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan klarifikasi kredibilitas dari kristologi ini. Kristologi yang saya maksud di sini adalah kristologi yang ditulis, yang dipaparkan oleh Matius, di mana wujudnya, bentuk materialnya ialah Injil Matius itu sendiri. Mari kita melihat kredibilitas Matius di dalam menyatakan Yesus Kristus, dan mengapa sudah seharusnya pada waktu kita pada zaman akhir ini mencoba untuk berkristologi, kita seharusnya itu betul-betul mempertimbangkan sumber Matius di dalam mendeskripsikan Yesus Kristus. Saya melihat mencoba secara sekilas setidaknya ada 10 kredibilitas dari Matius, sehingga tulisannya tentang Yesus Kristus itu layak untuk menjadi primary sources, menjadi sumber utama di dalam kita membangun kristologi itu. Mari kita melihat satu persatu secara singkat mengenai kredibilitas Matius sebagai kristolog itu ya. Yang pertama, saudara sekalian, kita mengetahui bahwa Matius itu adalah seorang yang sebangsa dengan Yesus Kristus. Ya, itu dengan mudah dapat kita temukan sumber-sumbernya yang menegaskan atau yang membuktikan bahwa Matius, penulis Injil Matius, itu adalah sebangsa dengan Kristus. Misalnya saja, kalau kita melihat dalam pengertian Keibranian itu, nama Matius itu memang berasal dari kata Matitnyahu. Matitnyahu dalam bahasa Ibrani itu bisa diartikan hadiah dari Yahweh. Jadi yang pertama, Matius adalah the native Jews. Matius adalah seorang Yahudi sejati dan seorang Yahudi asli. Mengapa ini penting untuk mempertimbangkan kredibilitas Injilnya, kristologinya? Karena yaitu jelas bahwa yang menyampaikan Yesus Kristus ini adalah seorang Yahudi sejati. Dia seorang Yahudi sejati. Dia berkebudayaan Yahudi sama dengan Yesus. Dia berbahasa sama dengan Yesus. Dia memiliki kebudayaan habituasi lingkungan sama dengan Tuhan Yesus. Karena dia adalah the native Jews. Ya. Dia mengenal betul daerah-daerah di mana Yesus Kristus melayani. Dan dia tahu betul bagaimana karakter-karakter utama dari bangsanya. Dia tahu betul, lebih mendalam, saya merasa, dari orang-orang non-Yahudi di dalam memahami Yesus yang adalah seorang Yahudi. Karena memang Yesus adalah seorang Yahudi. Ini menjadi sangat penting. Ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu mengada-ada kalau kita ingin mengenal Yesus Kristus ya lebih kredibel. Memang mau tidak mau kita harus menyelami aspek-aspek yang utama di dalam keyahudian itu kalau kita ingin memahami siapakah Yesus itu. Nah, ini uji kredibilitas yang pertama. Mengapa Matius itu kredibel sebagai seorang kristolog? Alasannya ialah karena Matius itu adalah the native Jews. Dia adalah seorang Yahudi yang asli. Nah, ini tentu saja ini akan berkonsekuensi sangat luas dan mendalam.
kebutuhan untuk betul-betul menyelami Yesus dari sisi keyahudiannya. Nah, jadi Matius itu menjabarkan Kristus memang dari sisi dirinya sebagai seorang Yahudi yang sama kebangsaannya dengan Yesus Kristus. Ini PR-nya besar. Tapi saya kira ini adalah uji kredibilitas yang pertama. Bahwa saya yakin bahwa kristologi Matius itu kredibel karena Matius adalah seorang Yahudi sama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita bisa mengakui kredibilitas dari Matius dalam berkristologi? Alasan yang kedua saya merasa itu ialah karena Matius itu adalah keturunan Lewi. Itu kita bisa temukan dalam Markus pasal 2 ayat 14 misalnya. Apa kepentingannya itu, saudara sekalian? Kalau kita mencoba mengambil waktu sejenak untuk memikirkan hal ini, saya merasa bukan tanpa alasan Tuhan Yesus menunjuk Matius menjadi salah satu muridnya. Bagi saya merasa sangat penting untuk mempertimbangkan kredibilitas Matius sebagai kristolog itu dari sisi dirinya sebagai keturunan Lewi. Tentu kita tidak perlu berpanjang lebar di sini untuk memperdalam pemahaman mengenai siapakah suku Lewi. Dan ini adalah sebuah studi yang saat ini sangat mudah diakses di mana-mana. Tapi yang saya merasa di sini bahwa kelewian Matius itu saya merasa sangat menarik untuk menjadi dasar, alasan, pertimbangan bahwa kristologinya itu adalah kredibel. Secara sekilas saja bahwa orang-orang Lewi atau suku Lewi tentu saja kita memahami sangat dilekatkan dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan dan spiritualitas, gitu ya. Demikian juga kita menemukan dalam catatan Alkitab ada tokoh-tokoh utama di dalam Alkitab itu yang ternyata berasal dari suku Lewi. Ya, misalnya Harun, Musa, ya, Samuel, Abiatar, imam besar, Sadok, imam besar juga, Yeremia, seorang nabi, Esra yang membangun unsur-unsur yang membangun pilar-pilar keyahudian, terutama dari sisi spiritualitas. Kita tahu sejarah Esra, ya, komitmennya terhadap Alkitab, komitmennya terhadap kitab Taurat itu kita bisa baca di dalam Alkitab. Demikian juga Zakaria, seorang imam, dan Yohanes Pembaptis. Nah, tokoh-tokoh ini sangat menarik untuk dikaji karena tokoh-tokoh ini betul-betul dikaitkan dengan hal-hal yang bersentuhan dengan yang menjadi pusat dari kehadiran, pikiran, dan karya Yesus, yakni adalah masalah-masalah kesurgaan dan pemerintahan Allah. Tentu kita sangat paham siapa suku Lewi. Sekali lagi, suku Lewi sangat dikaitkan dengan bait suci, pusat penyembahan Israel terhadap Yahweh. Para penyanyi, para musisi bait suci, ya. Mereka juga disebut penjaga bait suci. Dan yang menarik juga kalau kita mempelajari itu, suku Lewi ini adalah salah satu-satunya suku yang tidak menerima warisan tanah dalam pembagian tanah Israel. Di dalam Ulangan 18 ayat 2 mereka disebut sebagai suku di mana Allah sendiri menjadi warisan mereka. Orang Israel, suku-suku lain juga mendapatkan ketetapan dari Tuhan untuk memberikan 10% penghasilan mereka untuk suku Lewi, ya, yang disebut sebagai Maaser Rison. Ini adalah 10% untuk mendukung kehidupan orang-orang Lewi ini. Tentu saja di dalam sejarah Alkitab
dan budaya Israel terjadi banyak perkembangan. Dalam hal ini mengenai posisi orang-orang Lewi dikaitkan dengan bait suci dan keagamaan Israel. Tentu saja kita memahami itu. Namun toh bagaimanapun juga pada era modern pun orang-orang Israel tidak bisa, atau orang Lewi tidak bisa diabaikan begitu saja dalam positioningnya dikaitkan dengan religiusitas Israel itu. Nah, saudara sekalian, demikian juga dalam perkembangannya itu orang-orang Yahudi ortodoks modern ini sebetulnya masih memiliki harapan yang luar biasa kuatnya akan pemulihan bait suci. Pemulihan bait suci. Mereka yakin bait suci itu akan dibangun kembali di Israel, dan di dalam konteks ini maka mereka melihat dan mereka itu memposisikan orang-orang Lewi itu sebagai suku yang punya peranan penting dalam bait suci di masa depan itu. Para Kohanian, ya, para imam, di mana mereka itu yang akan sangat berperanan dalam berkaitan dengan bait suci yang akan datang. Nah, itu adalah yang kedua, saudara sekalian. Ini menarik sekali. Semuanya itu menyisakan kepada kita, memberikan PR yang besar pada kita untuk menemukan Kristus dari sisi-sisi ini. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa sangat beralasan bahwa kristologi Matius itu kredibel? Karena yang ketiga menurut saya ini, Matius itu adalah pemungut cukai. Ya, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya. Kalau kita baca dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 17. Nah, saudara sekalian, ini menjadi menarik sekali. Matius memiliki latar belakang sebagai pemungut cukai. Ya. Siapa pemungut cukai ini? Walaupun kita menangkap sebuah kesan cenderung negatif dari pemungut cukai, para pemungut cukai ini di dalam konteks Israel Perjanjian Baru. Tapi pasti kita tahu bahwa seorang pemungut cukai yang pertama dia itu pasti terpelajar. Ya. Pemungut cukai ini pasti adalah seorang yang biasa mempergunakan intelektualitasnya, kecerdasannya untuk bekerja. Ya. Apa kaitannya dengan kristologinya, kristologi Matius? Dari sini kita jelas bahwa latar belakang dan kapasitas keterpelajaran Matius itu menjadi dasar kredibilitas bahwa tulisan Matius tentang Yesus itu bukan tulisan yang ngawur, bukan tulisan kosong. Saya yakin di dalam kapasitasnya sebagai seorang Lewi yang terpelajar, gitu ya, tentu sudah pasti bisa baca tulis dan pandai berhitung dan sebagainya. Matius menulis Injil Matius itu, ya, di dalam kapasitasnya sebagai seorang terpelajar. Dan Tuhan Yesus tidak salah memilih Matius, yang nanti akan menjadi pencerita tentang pribadi, keberadaan, pikiran dan karya Tuhan Yesus itu. Di samping seorang pemungut cukai pasti terpelajar, yang kedua, pemungut cukai itu sering disebut juga harusnya seorang negosiator. Ya, dalam bahasa Latin ada istilah publicanos, ya, seorang negosiator. Karena seorang pemungut cukai itu sebetulnya berada di tengah-tengah jembatan antara pemerintahan Romawi dan masyarakat Yahudi. Mereka harus mampu bernegosiasi terhadap pemerintahan Romawi
penguasa Romawi, dan mereka juga harus mampu bernegosiasi dengan masyarakat Yahudi. Ya. Nah, ini menjadi menarik, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, sebagai seorang bekas pemungut cukai, saya yakin pada waktu dia menulis Injil itu, dia tidak menulis dengan sembarangan, tapi dia seorang yang menulis tentang Kristus, atau seorang kristolog yang cermat sekali dalam mendeskripsikan siapakah Yesus. Itu menurut saya alasan kredibilitas yang ketiga. Alasan kredibilitas yang keempat, mengapa Matius itu layak disebut sebagai seorang kristolog yang kredibel. Karena apa? Karena Matius itu dipanggil khusus oleh Tuhan Yesus. Dipanggil khusus oleh Tuhan Yesus. Kita bisa membaca dalam Matius 9 ayat 9-13. Kita mengetahui bahwa proses pemilihan 12 rasul itu, saudara sekalian. Ya. Siapa yang mau meragukan Yesus dalam hal ini? Tentu bukan berarti tanpa masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya pada daya jangkau rasionalitas kita. Tapi kita pasti harus memasukkan ini sebagai pertimbangan amat sangat penting kalau kita mau dan serius mempertimbangkan kristologi Matius sebagai kristologi yang kredibel atau kristolog yang kredibel. Karena Yesus Kristus sendiri memilih namanya Matius sebagai salah satu muridnya di ring pertama dari kehidupan Yesus. Ring pertama kehidupan Yesus, yaitu 12 murid ini, di mana mereka betul-betul selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bahkan boleh dikatakan tidak pernah berpisah dengan Yesus. Ya. Nah, ini menjadi penting sekali. Nah, itu alasan kredibilitas yang keempat. Alasan kredibilitas yang kelima, saudara sekalian, terbukti di dalam sejarah gereja yang sudah beribuan tahun lamanya ini, bahwa Matius adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dihormati oleh seluruh gereja di muka bumi hingga sekarang ini. Baik gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks, gereja Katolik Ritus Timur, gereja Anglikan, gereja Lutheran, semua gereja itu mengakui pentingnya posisi Matius sebagai murid Yesus yang memiliki peranan sangat utama di dalam sumbangsihnya terhadap atau terkait dengan kristologi itu. Nah, ini menjadi penting. Nah, ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Kalau faktanya terbukti bahwa seluruh gereja sepanjang zaman di seluruh muka bumi mengakui kredibilitas Matius sebagai seorang kristolog atau sebagai seorang murid yang menceritakan kehidupan, pikiran dan karya Yesus, dan kisahnya itu kredibel, gitu ya. Itu adalah alasan kredibilitas yang kelima. Alasan kredibilitas yang keenam ialah terkait dengan validitas dalam tulisan sejarahnya tentang Yesus. Maksudnya ialah bahwa kalau Matius itu mengisahkan sejarah hidup Yesus, maka tulisannya sebagai tulisan sejarah itu valid. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan, saudara sekalian, kalau kita membaca Injil Matius, maka Matius memulai Injilnya itu dengan silsilah yang amat sangat panjang dan melampaui ribuan tahun lamanya. Ya. Nah, silsilah ini dalam kebudayaan Ibrani disebut toledot, ya, silsilah. Di mana toledot itu menjadi hal yang sangat penting bagi orang Yahudi untuk mengklarifikasi atau memvalidasi tulisan-tulisan sejarah.
Jadi di dalam kebudayaan Israel itu siapapun yang ditulis atau tokoh siapapun yang ditulis sebagai bagian dari sejarah Israel itu harus diawali dengan tulisan silsilah. Ini harus diawali dengan apa yang disebut positioningnya, di mana di dalam silsilah Israel itulah Toledot. Sehingga Toledot itu menjaminkan bahwa orang yang dimaksud, yang diceritakan itu betul-betul eksis, betul-betul ada, betul-betul real, adalah fakta yang pernah ada di dalam sejarah kehidupan Israel. Nah, ini alasan kredibilitas yang keenam. Mengapa kristologi Matius itu valid, kredibel, diakui sebagai tulisan yang betul-betul dijaminkan kebenarannya akan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Matius telah berhasil untuk meyakinkan orang Israel terutama dan seluruh pembacanya mengenai kerealan, kefaktualan dari manusia Yesus Kristus itu. Bahwa Yesus Kristus itu betul-betul the human being, pernah hadir dalam sejarah dunia, dan pemastian kehadirannya dalam sejarah dunia itu dibuktikan ya, bahwa Matius bisa menunjukkan kepada para pembaca, terutama orang Israel, posisi Yesus di dalam silsilah bangsa Israel. Jadi Matius berhasil untuk menegaskan bahwa tokoh Yesus ini bukanlah tokoh halusinasi, bukan tokoh dongeng, tapi the real man, ya, orang yang betul-betul faktual ada di dalam sejarah Israel. Kepentingan kristologinya di mana? Tentu sangat penting dan sangat mendasar. Karena apa? Karena orang-orang Kristen sepanjang zaman, bahkan orang Kristen non-Yahudi, bisa betul-betul diyakinkan bahwa Yesus Kristus yang mereka percayai, mereka imani itu adalah the fact of history. Manusia yang sungguh-sungguh pernah ada di dalam sejarah Israel. Itu adalah bukti kredibilitas yang keenam dari kristologi Matius. Bukti dari kredibilitas yang ketujuh dari kristologi Matius itu apa? Bukti kredibilitas yang berikut ini ialah menurut laporan sejarah, Matius itu menyelesaikan Injilnya itu, Injil Matius itu sebelum tahun 66 Masehi. Jadi sebelum tahun 66 Masehi, Matius sudah menyelesaikan penulisan Injil Matius itu. Apakah itu penting? Tentu saja penting, saudara sekalian. Mengapa? Karena selisih waktu dari kehidupan Yesus Kristus, ya, dengan penyelesaian tulisan Injil Matius itu hanya sekitar 30 tahun saja. Artinya apa? Artinya ialah bagaimana kita bisa meragukan daya ingat Matius yang sudah dewasa pada waktu itu, yang 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, yang menjadi saksi mata langsung dari segala hal yang dikaitkan dengan Yesus, itu lupa tentang Yesus atau mengarang-arang cerita tentang Yesus hanya dalam waktu 30 tahun saja. Nah, ini menjadi penting. Jadi kalau kita menguji kredibilitas kristologi apapun oleh siapapun, saya merasa salah satu yang penting yang perlu dipertimbangkan ialah kristolog itu hidup kapan, gitu ya. Itu otomatis kita yang berkristologi zaman sekarang ini tahun 2021, menurut saya ya tidak usah bertanding dengan Matius. Itu akan menjadi sangat lucu, ya. Kalau kita hidup ribuan tahun, kita mau mengatakan dan mau menguji kredibilitas Matius yang hidup dengan Yesus dan menyelesaikan tulisannya tentang Yesus,
ya sekitar 30 tahun saja ya dari kehidupan Yesus. Ya kita pikir sendiri saja bagaimana. Nah, ini sangat penting. Sehingga hal ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak terlalu gampang untuk melakukan kesembronoan ya. Dan istilahnya itu pengembangan imajinasi tentang Kristus yang akhirnya tidak teruji gitu ya. Ini menjadi penting. Ini menjadi uji kredibilitas untuk semua kristologi yang terus akan bermunculan sepanjang zaman. Sekali lagi, berkristologilah dengan bebas. Tetapi kristologimu, kristologi saya itu akan terus diuji kredibilitasnya. Salah satu ujian kredibilitasnya itu ialah validitas informasi kita tentang Yesus. Kalau kita bisa menandingi Matius yang telah menyelesaikan Injil Matius ya, kurang lebih 30 tahun setelah dia bersama-sama dengan Yesus, ya silahkan gitu. Nah, itu adalah uji kredibilitas yang ketujuh. Menarik sekali. Uji kredibilitas yang ke-8 itu lebih berkaitan dengan konten dari Injil Matius ini. Menarik sekali. Karena Injil Matius atau kristologi Matius itu memiliki keunikan ya, yang luar biasa. Jadi latar belakang dan juga positioningnya dengan Yesus itu telah menjadi jaminan mengenai konten, mengenai isi dari Injil, isi dari kristologinya itu sangat penting dan sangat mendalam. Nah, di sini ada 7 ciri utama dari kristologi Matius. Ya, kita lihat saja secara sekilas ya. 7 ciri utama dari kristologi Matius. Yang pertama, kita sudah sampaikan tadi bahwa Injil Matius atau kristologi Matius itu sangat berkarakter Yahudi. Ini menjadi peringatan penting. Kalau kita bukan orang non-Yahudi, hati-hati untuk mencoba mendeskripsikan mengenai Kristus. Ya. Jangan kita orang Indonesia dengan cara berpikir kita orang Indonesia, ya, dengan kebudayaan kita orang Indonesia dan juga rentang waktu yang tidak terkira panjang jaraknya itu, kita dengan gegabah saja berkristologi. Ya. Hati-hati. Ini ciri yang pertama. Kristologi Matius itu sangat berciri Yahudi. Ya. Jewish Christology, kristologi Yahudi. Ciri yang kedua itu teratur. Ya, Injil Matius atau Matius menulis kehidupan Yesus itu secara teratur. Ya. Bahkan dikatakan abad kedua Injil Matius itu sudah dipakai sebagai bahan utama pemuritan orang-orang Kristen baru pada waktu itu. Ya, hati-hati saudara sekalian ya. Kita mesti harus hati-hati untuk mempertimbangkan Injil Matius ini. Ciri yang ketiga, Injil Matius itu mengandung materi yang sangat luas. Ya. Bahkan terluas gitu ya. Karena Injil Matius itu mendeskripsikan yang pertama pelayanan Kristus di Galilea, ya. Pelayanan Kristus di Galilea, dan yang kedua Injil Matius itu memaparkan ajaran-ajaran, pikiran-pikiran Yesus tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Nah, ini sebuah tulisan yang amat sangat berharga, amat sangat berharga. Ciri yang ketiga, kristologi Matius yang terdapat dalam Injil Matius itu adalah penuh dengan catatan Kristus sebagai penggenap perjanjian lama. Nah, ini penting sekali. Seringkali orang itu berkristologi sama sekali tidak tahu konteks antara Kristus dan perjanjian lama.
Apa maksudnya? Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menegaskan, sebelum akhir zaman, satu goresan pun, satu yot atau satu iota itu tidak akan lenyap. Nah, ini penting sekali. Dan Matius melihat itu. Matius melihat itu. Sudah bisa bayangkan betapa sumir teori-teori kristologi modern zaman sekarang ini. Kalau kristologi itu tidak dibangun berdasarkan relasi kontekstual Yesus dengan perjanjian lama. Nah, ini hati-hati sekali. Ciri berikutnya, dari 7 ciri kristologi Matius ialah Matius itu membahas di dalam kristologinya topik yang sangat penting dan sangat luas, yakni topik mengenai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Wow. Nah, seringkali orang juga membahas Kristus, memahami Kristus lepas dari kerajaan surga. Hasilnya apa? Pasti salah, pasti keliru. Karena kristologi atau pemahaman tentang Kristus sama sekali tidak boleh keluar dari konteks pemahaman mengenai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, di sini saudara sekalian, sumbangsih Matius sebagai kristolog yang kredibel. Jadi dia mendeskripsikan secara luas dan secara mendasar bagaimana relasi Kristus dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu. Nah, ciri yang keenam, kristologi Matius itu memiliki beberapa penekanan yang sangat penting bagi kehidupan para pengikut Kristus. Yang pertama, di dalam kristologi Matius yang terdapat dalam Injil Matius itu ditemukan standar kebenaran. Ya, standar kebenaran yang mendasar. Wah, ini juga satu bidang yang luas sekali. Yang kedua, dalam kristologi Matius kita akan menemukan proklamasi kuasa dari kerajaan Allah atas dosa, ya, atas penyakit, atas setan-setan, dan atas kematian. Wah, ini luar biasa. Ini kristologi yang sangat indah. Kristus yang sangat dikaitkan dengan kuasa kerajaan Allah di dalam atas dosa, ya, atas penyakit, atas setan-setan dan kematian. Dan tekanan yang ketiga dalam kristologi Matius adalah kejayaan kerajaan Allah yang mutlak di akhir zaman. Jadi kristologi Matius itu adalah happy ending. Ya. Dia tidak berhenti kepada kematian Yesus Kristus. Lebih daripada itu, kristologi Matius itu mampu memaparkan Kristus bukan hanya personnya, tapi Kristus dalam kaitan kejayaan kerajaan Allah yang mutlak, ya, atas dunia ini, atas alam semesta di akhir zaman. Ciri yang ke-7 adalah hanya Injil ini yang menyebut dan menubuatkan gereja sebagai wadah atau institusi atau lembaga yang menjadi milik Kristus sendiri secara eksplisit. Kalau kita membaca dalam Matius 16 ayat 18. Artinya apa, saudara sekalian? Memang semua orang boleh berkristologi dengan bebas. Tapi ternyata kristologi yang kredibel itu hanya kristologi yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran pokok mengenai eksistensi gereja yang adalah milik Kristus itu.
Di luar itu, kristologi akan menjadi sumir dan sumbang. Nah, itu adalah 7 ciri utama yang menjadi uji kredibilitas yang ke-8 dari kristologi Matius. Sekarang kita maju pada uji kredibilitas yang ke-9. Ya. Di dalam kristologi Matius, di dalam Injil Matius kita menemukan nas-nas yang terkenal. Itu dalam pasal 5 sampai pasal 7 ya. Nas-nas terkenal ini membutuhkan perhatian yang mendalam. Misalnya khotbah di bukit. Wow. Khotbah di bukit. Ya, itu sangat mendalam. Terus dalam Matius 5 dan seterusnya. Doa Bapa kami. Ya, Matius 5 juga. Matius 6 ayat 9 dan seterusnya. Hal pengutamaan kerajaan Allah dan jaminannya. Matius 6 ayat 33 ya. Hal mengenai etika dasariah yang menjadi etika dasariah kekristenan. Pasal 7 ayat 12. Dan juga amanat agung Yesus Kristus pasal 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ini menarik sekali, saudara-saudara. Dan mendalam selalu luas ya. Hati-hati kita berkristologi gitu ya. Dan uji kredibilitas yang 10 yang terakhir dari segmen ini, saudara sekalian, dari kredibilitas kristologi Matius adalah Matius sendiri adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Sudah mempertegas pada poin sebelumnya. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas, paparan Lukas pasal 16 dan seterusnya, bahwa ternyata dicatat di situ sebelum Yesus menetapkan memanggil murid-murid 12 murid itu termasuk Matius, Yesus itu berdoa semalaman. Ya. Sebelum mereka memilih dan memanggil para apostolos, para rasul ini. Ya. Mereka, kenapa? Karena mereka ini akan menjadi penerima pertama amanat agung Yesus Kristus. Penerima pertama amanat agung. Yang berisi untuk menjadikan manusia murid Kristus, untuk membaptis mereka, menghisapkan mereka di dalam persekutuan orang percaya, dan mengajarkan apa yang pernah diajarkan Yesus. Matius termasuk di situ. Nah, itulah sebabnya kristologinya pasti kredibel. Kenapa? Karena sebelum Tuhan Yesus memilih Matius dan rasul-rasul lain, semalaman dia berdoa. Kenapa? Karena para apostolos ini, karena para rasul inilah mereka yang pertama kali ya, in the first hand menerima apa yang disebut sebagai amanat agung Yesus, menjadikan semua bangsa murid, membaptiskan mereka dan mengajarkan mereka. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bebaslah berkristologi. Kristologi yang kredibel pasti teruji. Amin.